Fanatec berulah lagi kah? Pada tahun 2023 kemarin, Fanatec mengeluarkan beberapa varian mouse gaming di kelas 100 ribuan, yang diantaranya adalah Fanatec Torque X9 dan Fanatec Phantom 2 VX6. Sama-sama bertipe wired dengan embedded USB cable, namun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Kalau sebelumnya kita pernah mengulas Fanatec Torque X9, kali ini kita akan mengulas tentang adiknya ya, Fanatec Phantom 2 VX6. Fanatec Phantom 2 VX6 atau kita sebut VX6 aja kali ya supaya nggak kepanjangan, memiliki spesifikasi seperti berikut. Dia punya polling rate di angka 125 Hz. Jadi sekedar informasi, polling rate adalah frekuensi yang dikirim suatu mouse ke PC. Jadi semakin besar harusnya semakin responsif sih. DPI-nya udah on the fly ya. Artinya ada tombol buat setting DPI-nya di mouse-nya. Maksimal di angka 7200 DPI. Kalau Torque X9 cuma sampai 4800 dpi. Lifetime-nya katanya sih sampai 20 juta klik karena sudah ditunjang dengan Huano Blue Cell White Dot. Kalau Torque X9 dia pakai Huano Blue Cell Pink Dot, jadi lifetime-nya cuma 10 juta klik. Ada 7 makro button yang bisa disetting via software ya. Kemudian speed atau acceleration-nya mencapai 60 fps atau 20G. Kalau yang Torque X9 cuma di 15G. Ini biasanya bakal ngefek buat pro player sih. Kalau kayak kita yang main game solitaire mah ya nggak akan ngefek. LED-nya sudah RGB illumination dan disupport dengan braided USB cable yang panjangnya 1,8 meter. Terakhir bobotnya, berat VX6 ada di angka 95 gram, sedangkan kakaknya si Torque X9 ini ada di angka 115 gram. Kalau melihat secara spesifikasi, VX6 memiliki kelebihan dibanding kakaknya. Kalau keduanya sudah memiliki software masing-masing untuk setting makro dan lain sebagainya. Namun pada saat bermain game, ada satu parameter yang Torque X9 jadi pemenangnya, yaitu LOD atau Leap of Distance. Sekedar informasi, Leap of Distance adalah kemampuan mouse untuk dapat mendeteksi gerakan bahkan saat mouse diangkat dari permukaan. Misal nih, kalau kita sedang bermain game, terus tanpa sadar kita geser tuh mouse-nya sambil diangkat, itu akan mempengaruhi pergerakan atau angle of view saat bermain game. Bentar, gimana ya jelasinnya? Ini aja deh. Contoh gampangnya, kalian bisa tes dengan angkat mouse-nya naik turun. Gak usah tinggi-tinggi, coba kalian angkat 1-2 mm, terus kalian gerakin nih naik turun. Kalian coba lihat pergerakan kursornya. Kalau ada efek wiggle atau gerak-gerak itu artinya mouse kalian LOD-nya tinggi. Dan ini bakal bikin pusing kalau kalian main game FPS atau yang mengandalkan pergerakan mouse yang cepat. Artinya mouse gaming yang baik biasanya memiliki nilai LOD yang rendah. Yang dalam case ini Torque X9 adalah pemenangnya. Lompat ke kesimpulan guys, mouse dengan DPI dan acceleration yang tinggi belum tentu menjamin mouse enak buat kalian pakai. Balik lagi ke preference kalian sih. Kalau budget menjadi parameter nomor satu kalian, berarti kalian harus siap menerima konsekuensi adanya kualitas yang diabaikan, atau istilahnya kalian memaklumi keterbatasan spesifikasi mouse gaming kalian agar kalian lebih mengandalkan aspek lainnya dalam bermain game. Misal skill aiming pada saat bermain game FPS, experience, dan yang pastinya kenyamanan saat menggunakannya. Untuk battle ini aku pribadi lebih menyukai Fanatec Torque X9. Walau DPI-nya rendah, tapi LOD dan bobotnya pas aku pakai buat gaming, bekerja maupun editing. Berbeda dengan VX6, mouse gaming ini memiliki DPI yang hampir 2 kali lipat lebih tinggi. Namun adanya LOD yang tinggi dan bobotnya yang ringan, jadinya kurang begitu nyaman saat digunakan. Padahal VX6 udah ekonomi loh bentuknya. Tapi balik lagi ke preferensi, tergantung kalian pakai buat mouse-nya, karena level orang pasti berbeda-beda. Sekian ulasan perbandingan antara mouse gaming Fanatec Torque X9 dan VX6. Setelah ini mungkin aku bakal ulas tentang mouse gaming dengan sensor PAW G311 yang katanya sih menjadi minimum requirement buat seorang pro player. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa ketik di komen, dan juga bisa like dan support dengan follow akun ini. Sampai jumpa dan tunggu video-video lainnya ya.